Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufarohah, NIM 202106050147. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata tertib pelaksanaan praktikum, beberapa fungsi dari alat-alat praktikum, dan fungsi dari beberapa literatur yang biasa digunakan dalam pelaksanaan praktikum. Saat melaksanakan praktikum, ada beberapa tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, menggunakan jas praktikum bersih dan berwarna putih. Yang kedua, sebelum bekerja diwajibkan membersihkan meja praktikum, peralatan yang akan digunakan, kemudian menyetarakan timbangan dan menjaga kebersihan selama praktikum berlangsung. Yang ketiga, diharuskan memeriksa dan mengisi buku inventaris alat dan melengkapi jika ada yang kurang. Yang keempat, diharuskan menyiapkan peralatan yang akan digunakan seperti mortir dan stamper dan alat-alat lainnya. Yang kelima, dilarang menggunakan peralatan yang tidak diperlukan. Yang keenam, harus sudah menyiapkan dan mempelajari jurnal praktikum. Sebelum mengambil obat, harus memeriksa etiket pada botol, apakah obat sudah benar, dan mengembalikannya pada tempat semula. Yang kedelapan, catat segala penimbangan yang dilakukan. Yang kesembilan, diwajibkan membawa sendiri peralatan seperti serbet, sudip, sendok, buku ISO, MIMS, dan lain-lainnya. Yang kesepuluh, wajib mengikuti praktikum 100% bila berhalangan karena sakit, maka harus menyertakan surat keterangan dokter. Dan wajib mengganti praktikum dengan mengatur jadwal yang disetujui oleh koordinator. Yang ke-11, wajib mengerjakan 4 resep dengan benar. Yang terakhir yaitu tidak diperkenankan untuk makan, minum, mengobrol saat praktikum berlangsung. Ketika memasuki laboratorium, tentunya kita harus memakai alat pelindung diri yang lengkap, seperti menggunakan jas lab, menggunakan handscoon, dan memakai masker. Berikut beberapa alat praktikum yang biasa digunakan saat melaksanakan praktikum. Yang pertama, mortir dan stamper untuk menghaluskan sampel atau bahan yang bersifat padat. Yang kedua, ada gelas ukur untuk menakar dan mengukur zat cair. Yang ketiga, ada beker gelas, digunakan untuk menampung reagen, mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan. Yang keempat, ada cawan porselen untuk melebur basi salep untuk menguapkan. Yang kelima, ada pipet tetes untuk memudahkan atau mengambil cairan tetes dalam jumlah kecil. Yang keenam, ada gelas arloji untuk menimbang cairan atau cairan kental dalam jumlah kecil untuk menimbang zat yang bersifat oksidator. Yang ketujuh, ada corong untuk membantu menuangkan cairan ke dalam botol. Yang kedelapan, ada Erlenmeyer untuk tempat melarutkan kristal atau serbuk obat dalam air. Yang kesembilan, ada waterbed untuk memanaskan reagen inkubasi sel kultur. Yang kesepuluh, ada timbangan gram untuk mengukur massa atau bobot bahan obat dari 1 gram sampai 500 gram. Yang kesebelas, ada timbangan miligram untuk mengukur massa atau bobot bahan obat dari 50 mg sampai 500 mg. Yang ke-12, ada anak timbangan, benda ukur massa yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap pada alat timbang yang menentukan hasil penimbangan. Selain beberapa alat yang biasa digunakan dalam praktikum, ada beberapa literatur yang biasa digunakan saat melakukan praktikum. Yang pertama, ISO dan MIMS. Fungsi ISO dan MIMS untuk melihat komposisi zat aktif dan kadarnya dalam sediaan obat jadi dengan nama dagang atau generik, indikasi, dosis, dan cara penggunaan obat. Yang kedua, ada FI. Ada beberapa macam FI. Ada FI 3, FI 4, dan FI 5. Fungsinya untuk melihat dosis dewasa dan dosis anak dalam bentuk bahan baku obat dengan nama generik. Video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.